Bab 523. Bila tidak bisa melakukannya. Begitu kata-kata itu keluar. Bahkan Sakila tercengang. Karena Triparta Group tidak nyaman dengan uang ini. Pertama, jumlah yang terlibat terlalu besar. Kedua, dana disiapkan khusus untuk membangun South Mantis. Jadi mereka berusaha untuk melakukan amal. Untuk membersihkannya. Menyebutkan uang ini sama dengan mengorek kelemahan Triparta Group. Nathan berkata dengan dingin. Negosiasi hari ini adalah tentang 3 hal yang aku katakan. Pertama, kembalikan uangnya. Kedua, minta maaf dan ganti rugi. Dan ketiga, keluar atau patuh. Terlalu mendominasi. Wisnu sangat bersemangat, hampir menangis. Kak Nathan adalah pria sejati. Sakila benar-benar terpana. Ini sama sekali bukan isi dari negosiasi hari ini. Apa yang dia bicarakan? Bukankah kamu akan menikah? Aku beri batas waktu 5 hari untuk Triparta Group. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nathan memberikan batas waktu. Nathan, hari ini isi yang ingin dinegosiasikan dari pihak kami adalah. Tepat saat Sakila hendak berbicara, dia diinterupsi. Maaf, kalian tidak memenuhi syarat. Karena kalian yang meminta negosiasi, maka semuanya harus mendengarkanku. Nathan sangat mendominasi. Baik, kalau begitu, apakah kamu mewakili Jordan Group? Sakila mencibir. Mewakili. Karena aku di sini. Itu berarti aku mewakili Jordan Group sepenuhnya. Nathan mengangguk. Negosiasi hari ini menekankan hal ini. Betul sekali. Sakila tersenyum. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Tanggung konsekuensinya. Yang harus memikirkan pertanyaan ini adalah Triparta Groupmu. Aku hanya memberimu 5 hari. Jika tidak bisa melakukannya, aku akan mengambil semuanya kembali sendiri. Kemudian mengusir Triparta Group dari Neslandia. Nada bicara Nathan datar. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Hahaha. Semua orang termasuk Sakila tertawa. Mengusir Triparta Group dari Neslandia. Otak rusak baru bisa mengatakan hal ini. Bahkan pemerintahan provinsi menutup mata. Di South Mantis. Siapa yang bisa menyentuh Triparta Group? Sebuah Jordan Group kecil. Memang kuat. Tapi itu terlalu kecil dibandingkan dengan Triparta Group. Nathan, kamu merasa memiliki otoritas. Mereka jelas-jelas mengutusmu ke sini hanya untuk formalitas saja. Kamu berpikir dirimu seorang tokoh penting. Sakila mencibir lagi. Kamu tidak perlu ikut campur. Bawa saja kalimat ini ke telinga penanggung jawabmu. Kata Nathan. Siapa itu? Arogan sekali. Saat ini, terdengar orang yang tidak lancar berbahasa. Li Jaejin dalam setelan jas muncul. Opa, aku kasih tahu kamu. Ini adalah orang yang dijodohkan padaku saat kecil. Saat ini, hanya orang yang tidak berguna. Sakila berbisik. Li Jaejin memandang Nathan dengan heran dan mencibir. Sayangku, dia tidak layak untukmu. Kamu yang ingin mengusir Triparta Group kami dari negara Neslandia. Li Jaejin menatap Nathan. Trak-trak-trak. Dengan suara tanah bergetar. Choi Hongman, yang tingginya 2 meter dan lebih dari 200 kilogram, muncul. Seperti dewa yang tak terkalahkan yang menatap Nathan dan Wisnu. Wisnu merasakan hawa berbahaya Choi Hongman. Segera berkata, jangan salah paham. Kami hanya pembawa pesan. Inilah yang dimaksud dengan bos Jordan Group kami. Wisnu tidak ingin terjadi konflik. Dia merasa bahwa Nathan bukan lawan Choi Hongman. Jadi berusaha menahannya. Ya, aku yang mengatakannya. Bila dalam 5 hari tidak bisa melakukan 3 hal ini, kita lihat saja nanti. Nathan menatap Li Jaejin. Celaka. Wisnu menepuk dahinya. Nathan sudah maju menantang. Terlihat Choi Hongman maju selangkah dan berkata dengan dingin. Lihat saja nanti. Bab 524. Master petarung terkuat beraksi. Bentuk tubuh Choi Hongman membuatnya terlihat seperti binatang mati. Dia berbicara dengan suara keras. Seperti guntur bergemuruh. Menyebarkan tekanan kuat dari tubuhnya. Aura yang kuat membuat banyak orang gemetar. Sakila dan yang lainnya mundur tanpa sadar. Choi Hongman menatap Nathan dengan dominan. Seperti seekor binatang mati sedang menatap seekor domba kecil. Wisnu menatapnya dengan waspada. Tetapi dia tahu bahwa jika dia bertarung dengan Choi Hongman, dia akan ditinju sampai mati.
Ini adalah Master Super. Kak Nathan kali ini berada dalam kesulitan. Setelah 5 hari kamu akan tahu konsekuensinya. Nathan mencibir. Ayo pergi. Nathan pergi bersama Wisnu. Brak. Detik berikutnya. Choi Hongman tiba-tiba menarik Wisnu dan menekannya ke bangku dengan keras. Walau Wisnu pensiunan prajurit pengintai tapi tidak sempat bereaksi sama sekali. Dia dikendalikan di kursi dengan kencang oleh Choi Hongman. Tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Wisnu berubah drastis. Terlalu kuat. Lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kak Nathan bukan lawannya. Celaka ini. Negosiasi belum selesai. Siapa yang berani pergi? Choi Hongman berkata dengan dingin. Seperti raungan yang menggelegar. Sakila dan lainnya berseru puas. Tadinya mereka telah dikendalikan dan ditekan oleh Nathan. Tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Benar saja. Kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sakila buru-buru berkata, ya, itu benar. Negosiasi belum dimulai. Triparta Group tidak menyebutkan isi negosiasi sama sekali. Mengapa kamu pergi? Lee Jae-jin juga mencibir. Bukankah Jordan Group terlalu arogan? Bahkan tidak menganggap Triparta Group kami. Apa kamu berpikir kami tidak dapat berbuat apa-apa? Ya, kami belum berbicara. Siapa yang berani pergi? Dengan adanya Choi Hongman, semua orang di Triparta Group mulai menjadi arogan. Choi Hongman menunjuk Nathan dan memerintahkan dalam bahasa tidak lancar. Kamu, ke sini, duduk. Sudut mulut Nathan terangkat, menunjukkan senyum penuh arti. Bagaimana jika aku tetap bersikeras untuk pergi? Hehehe. Lee Jae-jin dan Sakila saling berpandangan dan keduanya tertawa. Mereka memandang Choi Hongman. Artinya jelas jika ingin pergi, harus melangkahi Choi Hongman dulu. Kemudian, Sakila pergi. Sebelum negosiasi dimulai, Park Cheon-sik menawarkan 2 opsi. Biarkan Sakila bernegosiasi terlebih dahulu. Jika tidak, biarkan Choi Hongman yang beraksi. Choi Hongman beraksi adalah rencana kedua. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Choi, mohon Anda ringan sedikit. Aku masih ingin dia menghadiri pernikahanku. Sakila tersenyum. Lee Jae-jin melirik Nathan dan pergi sambil tersenyum. Choi Hongman juga tahu bahwa selanjutnya dia yang akan membereskan. Beberapa orang dari Triparta Group juga sengaja menutup pintu ruang konferensi. Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Melihat Nathan masih berdiri, Choi Hongman berkata dengan marah. Bebaskan dia. Ini Neslandiaku. Bukan tempat kamu untuk berbuat onar. Suara Nathan tenang, tapi sangat megah. Kekuatan itu seperti seorang panglima yang memimpin sejuta prajurit, yang membuat orang bergidik. Bahkan Choi Hongman linglung sedikit. Pria di depannya menggertaknya. Aku tidak melepaskannya. Kamu juga akan aku kendalikan. Begitu dia selesai berbicara, Choi Hongman bergerak. Jangan lihat ukuran badannya yang besar. Dia bisa secepat kilat. Belum sempat melihat jelas. Dia sudah muncul di depan Nathan, meraih bahunya. Ingin melemparkan Nathan ke kursi. Meskipun Nathan tingginya sedikit di atas 180 cm, di depan Choi Hongman yang tingginya lebih dari 2 meter dan berat 200 kg, dia terlihat kecil. Wisnu dan lainnya telah menutup mata dan tidak berani melihat adegan yang memilukan itu. Bersambung.